Coinbase, salah satu platform jual beli mata uang kripto terbesar di dunia, menghadapi kasus kebocoran data pelanggan yang melibatkan pegawai layanan pelanggan mereka. Sekitar 70.000 data pelanggan diduga bocor setelah pegawai menerima suap dari penjahat siber. CEO Coinbase, Brian Armstrong, mengungkapkan polisi Hyderabad, India, telah menangkap mantan agen layanan pelanggan Coinbase terkait kasus ini. Armstrong menegaskan bahwa penangkapan tersebut bukan yang terakhir, dan perusahaan akan terus mengejar semua pelaku hingga menerima hukuman. Satu lagi berhasil dikalahkan, dan masih akan ada lagi, kata Armstrong, mengutip The Register, Selasa, 30 Desember 2025. Jenis data yang bocor. Data yang bocor mencakup nama, alamat, nomor telepon, email, hingga data identitas pelanggan. Namun, akses penting seperti kata sandi, kode keamanan 2 faktor, 2FA, dan dompet kripto pelanggan dipastikan tidak ikut bocor. Meski demikian, data yang bocor tetap berpotensi dimanfaatkan penjahat untuk melakukan penipuan. Modusnya antara lain dengan menyamar sebagai pegawai Coinbase dan membujuk korban untuk menyerahkan kripto mereka. Selain itu, para penjahat diduga juga mencoba memeras Coinbase dengan menuntut uang tebusan sebesar 20 juta $, atau sekitar 334 miliar rupiah. Coinbase menolak membayar tebusan tersebut. Sebagai gantinya, perusahaan menawarkan 20 juta $, atau 334 miliar rupiah bagi siapapun yang membantu menangkap para pelaku kejahatan tersebut. Kontroversi alih daya layanan pelanggan. Kasus ini memicu kritik publik, khususnya terkait praktik alih daya layanan pelanggan Coinbase ke luar negeri. Praktik ini dianggap membuka celah terjadinya suap dan kebocoran data. Sebelumnya, Coinbase juga sering dikritik karena layanan pelanggan yang dinilai kurang responsif dan kurang aman. Analis keamanan siber menekankan bahwa pengawasan internal dan pelatihan pegawai menjadi kunci untuk mencegah kebocoran data, terutama pada perusahaan yang menangani aset digital bernilai tinggi. Kasus Ronald Spector di Brooklyn, Amerika Serikat. Selain kebocoran di luar negeri, Coinbase juga bekerja sama dengan Kejaksaan Distrik Brooklyn terkait kasus kriminal lainnya yang melibatkan seorang pria asal Brooklyn, Amerika Serikat, bernama Ronald Spector, 23. Spector dituduh menyamar sebagai pegawai Coinbase untuk menipu sekitar 100 pengguna. Modus operandi yang dilakukan Spector adalah membujuk korban dengan dalih akun mereka terancam diretas, lalu meminta aset kripto mereka dipindahkan ke dompet miliknya. Total kerugian dari kasus ini mencapai 16 juta $, atau sekitar 267 miliar rupiah. Penegak hukum berhasil menyita 600.000 $, atau sekitar 10 miliar rupiah dari hasil kejahatan Spector. Coinbase menegaskan, kasus Spector tidak terkait langsung dengan kebocoran data pelanggan yang terjadi di luar negeri, meski modusnya sama-sama menyamar sebagai pegawai Coinbase. Langkah pencegahan Coinbase. Dalam menghadapi kasus ini, Coinbase menegaskan beberapa langkah pencegahan, memperketat pengawasan internal untuk pegawai layanan pelanggan, terutama yang berada di luar negeri. Meningkatkan keamanan data dan enkripsi agar akses ke informasi sensitif tidak disalahgunakan. Bekerja sama dengan pihak berwenang internasional untuk mengejar pelaku dan menegakkan hukum. Mengedukasi pelanggan agar lebih waspada terhadap modus penipuan, termasuk menolak komunikasi mencurigakan yang mengaku dari Coinbase. Armstrong menekankan, meski data pribadi bocor, aset kripto pelanggan tetap aman karena informasi penting seperti kata sandi, kode 2FA, dan dompet digital tidak ikut terungkap. Dampak dan saran pakar. Menurut pakar keamanan siber, kasus ini menyoroti risiko keamanan di perusahaan fintech global, terutama yang menggunakan alih daya atau outsourcing. Kasus ini mengingatkan kita bahwa perusahaan kripto harus menjaga keamanan internal sama seriusnya dengan keamanan jaringan digital, kata seorang analis siber yang dikutip Reuters. Pakar juga menyarankan pengguna kripto lebih waspada, selalu memeriksa identitas pihak yang menghubungi, dan tidak mudah memberikan informasi pribadi atau memindahkan aset digital kepada pihak lain tanpa verifikasi resmi. Kebocoran data Coinbase yang melibatkan pegawai layanan pelanggan menunjukkan bahwa ancaman keamanan internal bisa sama seriusnya dengan serangan siber eksternal. Meski aset kripto tetap aman, perusahaan harus meningkatkan pengawasan dan sistem keamanan internal, sementara pelanggan harus lebih hati-hati dalam berinteraksi dengan pihak yang mengaku dari Coinbase. Kasus ini juga menekankan pentingnya kolaborasi global antara perusahaan dan penegak hukum untuk menindak kejahatan siber yang lintas negara.